Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arel Intirofatul Umam, NPM 1808 10 10 146 dari kelas Tata Kelola TI Paralel A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya tentang service design dan juga service transition. Yang pertama yaitu service design. Definisi dari service design sendiri adalah merupakan bagian kedua siklus layanan ITIL setelah layanan strategi atau service strategi. Service design berisikan prinsip-prinsip dan metode-metode desain untuk mengkonversi berbagai tujuan strategis organisasi TI dan bisnis ke dalam portofolio atau koleksi layanan TI serta aset-aset layanan seperti server, storage, dan yang lainnya. Dalam tahap service design, strategi yang dihasilkan dalam tahap service design diubah menjadi tindakan. Layanan dan proses dirancang dan rencana diimplementasikan untuk memiliki manajemen layanan yang lebih baik. Ini adalah bagian dari produktif dari siklus layanan ITIL. Di sini, pemilik layanan dapat merancang layanan yang akan sangat menyenangkan pelanggan. Juga disinilah perhatian terhadap detail serta tinjauan masa depan merupakan faktor kunci untuk sukses. Penting bahwa tim benar dialokasikan untuk menerapkan tahapan siklus layanan pada ITIL ini. Service design memiliki tujuan dan sasaran utama yaitu mempertemukan manfaat bisnis yang telah disetujui. Kedua, menunjang siklus layanan IT. Ketiga, mengidentifikasi dan mengelola risiko. Keempat, desain keamanan dan kerentanan infrastruktur, layanan lingkungan, arsitektur, kerangka kerja, dan dokumen untuk menunjang desain dari kualitas solusi IT. Kelima, membangun keahlian dan kemampuan dalam IT. Keenam, berkontribusi terhadap keseluruhan peningkatan layanan kualitas IT. Adapun beberapa manfaat yang dimiliki oleh service design yaitu biaya layanan yang lebih rendah yang mengarah pada penurunan total biaya kepemilikan atau TCO. Yang kedua, layanan secara konsisten akan memberikan tingkat kualitas dan keselarasan yang dibutuhkan untuk bisnis dan kebutuhan pelanggan. Ketiga, pengenalan layanan dan perubahan baru yang lebih cepat dan mudah. Keempat, kemampuan pengukuran yang lebih baik untuk mendukung pengambilan keputusan dan berkelanjutan perbaikan. Yang kelima, tata kelola yang lebih baik untuk memastikan kepatuhan terhadap pengaturan hukum dan perusahaan dan juga pedomannya. Jika desain layanan yang dibuat tidak atau belum matang, layanan TI tidak dapat memberikan manfaat yang seharusnya dalam mendukung kebutuhan bisnis maupun kebutuhan pelanggan, serta kinerja layanan akan menjadi kurang stabil. Selanjutnya, siklus atau proses dari service design sendiri yaitu sebagai berikut. Ada service catalog management, yaitu berfungsi menyediakan sumber informasi yang konsisten atas seluruh layanan yang disetujui dan memastikan bahwa katalog layanan tersebut secara luas tersedia untuk siapa saja yang diizinkan untuk mengaksesnya. Kedua, yaitu service level management. Memiliki fungsi atau guna yaitu memastikan bahwa seluruh layanan operasional dan performa layanan tersebut terukur secara konsisten dengan cara profesional di seluruh organisasi TI. Yang ketiga, supplier management, yaitu memiliki fungsi memastikan bahwa penyedia dan layanan yang mereka berikan dapat dikelola untuk mendukung target layanan TI dan ekspektasi bisnis. Yang keempat, yaitu capacity management, yaitu memiliki fungsi untuk menyesuaikan kapasitas dari TI terhadap permintaan bisnis yang disetujui. Yang kelima, availability management memiliki fungsi yaitu untuk memastikan bahwa target ketersediaan dalam seluruh area terukur dan dapat tercapai. Yang keenam, IT Service Continuity Management berfungsi sebagai pemelihara kemampuan pemulihan berjalan secara tepat
dalam layanan TI untuk mencocokkan kebutuhan yang disetujui, persyaratan dan jadwal dari bisnis. Yang ketujuh, Information Security Management, yaitu untuk meminimalkan risiko dan memastikan kelangsungan bisnis secara proaktif, membatasi dampak pelanggaran keamanan. Berikut adalah salah satu contoh kasus dari service design sendiri pada aplikasi Gojek atau perusahaan Gojek, yaitu Gojek merilis fitur terbaru yaitu GoNearby, sebuah layanan direktori yang menghubungkan merchant GoFood dengan para pengguna Gojek. Dan fitur ini sudah mulai bisa dinikmati sebagian pengguna. Sebagai direktori, GoNearby menghubungkan pengguna dengan merchant GoFood yang menerima pembayaran via GoPay dan diurutkan berdasarkan kedekatan lokasi. Dan juga tersedia kontak telepon yang bisa dihubungi apabila ada kebutuhan reservasi beserta jam operasionalnya. Dalam hal ini, Gojek juga menyediakan fitur GoRide untuk mengantar pengguna ke lokasi merchant. Dilihat dari kemampuannya, fitur ini akan sangat membantu, baik dari sisi pengguna, merchant, pengemudi, maupun dari pihak Gojeknya sendiri. Merchant bisa mendapat visibilitas lebih apabila sudah menjadi mitra GoFood dan juga GoPay, dan pengguna tidak perlu repot-repot mengisi tempat tujuan bila tidak tahu alamat pastinya, yang bisa membantu pengemudi ke tempat yang dituju tanpa harus tersasar. Kehadiran GoNearby dapat mendorong tingkat pengguna GoPay. Cukup sekali langkah, pengguna dapat langsung scan QR barcode merchantnya. Gojek dalam beberapa waktu terakhir makin memperkaya fitur baru yang ada di bawah naungan GoLive, di antaranya GoFix, GoLaundry, dan juga GoDaily. Ketiganya melengkapi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para penggunanya. GoFix merupakan jasa perbaikan dan perawatan AC, sementara GoDaily adalah jasa pemesanan dan pengantaran berbagai kebutuhan harian seperti air minum, gas, dan juga beras. Terakhir, GoLaundry adalah jasa laundry profesional dengan antar jemput gratis tanpa minimum pemesanan. Yang selanjutnya yaitu Service Transition. Service Transition sendiri memiliki definisi, yaitu merupakan tahap selanjutnya dari service design yang telah dibahas sebelumnya. Di tahap ini memberikan gambaran bagaimana sebuah kebutuhan yang didefinisikan dalam strategi layanan kemudian dibentuk dalam service design untuk selanjutnya secara efektif direalisasikan dalam operator layanan. Inti dari service transition yaitu bagaimana kita rilis atau launching layanan IT kita semulus mungkin tanpa ada gangguan sedikit pun. Hal ini dicapai dengan mengambil paket desain layanan atau service design baru atau diubah dari tahap service design atau desain layanannya. Dalam tahap service transition, layanan dan proses yang dirancang dalam tahap service design dialihkan ke lingkungan aktif. Tahap ini termasuk persiapan layanan dan proses untuk live environment. Ini juga termasuk pengajuan sebelum masuk live environment. Setelah tahapan ini terlaksana, layanan dan proses diberikan kepada pelanggan mereka. Penting untuk menguji semua kemungkinan skenario yang mungkin muncul pada live environment nantinya. Ini untuk memastikan bahwa tidak ada gangguan ketika pelanggan mulai menggunakan layanan. Ketelitian adalah kunci tahap siklus ITIL ini. Service transition memiliki beberapa tujuan, yaitu diantaranya 1. Merencanakan dan mengelola sumber daya untuk memperkenalkan dan mengaktifkan layanan baru atau layanan yang telah dirubah dengan lingkungan secara langsung dalam memprediksi biaya, kualitas, dan waktu perkiraan. Yang kedua, meminimalkan dampak yang tidak dapat diprediksi pada layanan produksi, operasi, dan dukungan organisasi. Yang ketiga, peningkatan pelanggan,
pengguna, dan manajemen pelayanan staf kepuasan dengan penyebaran layanan baru atau yang telah dirubah, termasuk komunikasi, rilis dokumentasi, pelatih, dan transfer pengetahuan. Yang keempat, peningkatan penggunaan yang benar dari layanan dan aplikasi yang mendasari dan solusi teknologi. Selain memiliki tujuan, service transition juga memiliki manfaat antara lain 1. Menetapkan harapan pelanggan tentang bagaimana layanan baru atau diubah akan memungkinkan perubahan bisnis. Yang kedua, memungkinkan pelanggan untuk mengintegrasikan rilis mulus ke dalam proses dan layanan bisnis mereka. Yang ketiga, mengurangi variasi dalam kinerja diprediksi dan aktual dari layanan yang telah mereka perkenalkan. Yang keempat, mengurangi kesalahan dikenal dan meminimalkan risiko dari perubahan. Yang kelima, memastikan bahwa layanan dapat digunakan dalam era di mana diperlukan. Service transition memiliki siklus atau proses sebagai berikut, yaitu yang pertama, change management. Change management memiliki fungsi memastikan bahwa perubahan dicatat, dievaluasi, terautorisasi, diprioritaskan, direncanakan, diuji, dilaksanakan, didokumentasikan, dan direview secara terkendali. Yang kedua, Service Asset and Configuration Management atau SACM, yaitu berfungsi menyediakan informasi yang akurat dan kontrol seluruh aset dan hubungan yang membentuk infrastruktur organisasi. Yang ketiga yaitu Knowledge Management, memiliki fungsi untuk memastikan bahwa orang yang tepat telah memiliki pengetahuan yang benar pada saat yang tepat untuk menyampaikan dan mendukung layanan yang dibutuhkan oleh bisnis. Service Transition juga memiliki contoh studi kasus di PT Gojek, yaitu penggambaran bagaimana organisasi atau sebuah perusahaan bertransformasi dari apa yang sudah diciptakan dan diterapkan menuju perubahan yang lebih baik lagi dengan membuat inovasi baru atau menciptakan sesuatu yang baru dengan mengikuti perkembangan zamannya dan membuat para penggunanya merasa lebih nyaman dengan pembaruan yang dibuat. Seperti pada PT Gojek, selama ini dengan perubahan-perubahan dan inovasinya yang telah dibuat oleh aplikasi Gojek yang berhasil melakukan perkembangan digitalisasi. Dengan selalu melakukan pembaharuan-pembaharuan yang dibuat hingga saat ini yang didapat menyajikan berbagai informasi yang sangat lengkap dan mudah diakses. PT Gojek telah melakukan transformasi atau perkembangan yang pesat dan dapat terlihat jelas dari tahun ke tahun melalui aplikasi Gojek yang tersedia di Play Store maupun App Store. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan sistem kerja pada aplikasi Gojek sehingga dapat memberikan tampilan yang menarik dan fitur-fitur yang efektif dan efisien dengan mengikuti perkembangan fitur yang ada di setiap tahunnya pada aplikasi Gojek. Agar konsumen atau pengguna mudah dalam mengakses dengan mudah dan layanan yang semakin baik lagi sehingga dapat mempermudah nasabah untuk melakukan transaksi dan mendapatkan informasi terbaru mengenai Gojek pada aplikasi. Terhitung sejak tahun 2017 hingga 2019, Gojek telah melakukan inovasi baru dengan menambahkan fitur pembayaran dengan GoPay, jasa pengiriman dengan GoSend, GoClean yang mana memudahkan ibu rumah tangga dalam membersihkan rumah, dan masih banyak lagi fitur-fitur baru yang dibuat oleh Gojek. Selain itu, di dalam aplikasi Gojek juga terdapat informasi yang sangat lengkap dengan fitur dan panel-panel yang jelas terlihat saat konsumen membuka aplikasi Gojek, dan fiturnya yang dipakai oleh Gojek sangatlah terprogram dengan baik. Kesimpulan dari makalah Service Design dan Service Transition yaitu berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa fase Service Design dan Service Transition sangat penting bagi sebuah perusahaan. Oleh sebab itu, pelaku di mana hal ini perusahaan maupun yang
berkaitan harus mengetahui, mendalami, dan mampu menerapkan strategi pelayanan yang cocok untuk keberlangsungan perusahaan tersebut, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun dalam jangka panjang. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.